Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, khusus Khatibul Ma'had Darul Aitam Kiai Haji Rusdi Munawar, benjukeun akhi nabillah Lukman Maulana, Magister Pendidikan Islam, para asatid, anak-anakku yang berbahagia. Mari kita bertawasul dulu agar kita mendapatkan kucuran barokah dari mu'allif hadal kitab Irsyadus Syari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini mendapatkan kucuran syafaatnya, kucuran barokahnya, dan kita mudah-mudahan diperkuat memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terakhir, pahala berikutnya kita hadiahkan kepada muassis Pondok Pesantren Darul Aitam. Muassisnya, pendirinya Kiai Haji Hafidh Thohir. Ghafarallahu lahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku perlu diperhatikan. Jadi apa yang saya sampaikan per itemnya itu dicatat, menyambung sanad keilmuan kita biar menyambung kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan majelis ini, pengajian ini dapat membahagiakan hati Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabil muallim. Podi tetap tata kramana santre ma'a syaihihi kalaben guru-guruna wa fihi ben podi tetap dalam bab kitab Kak Dinto isna asyara tining 12 nau'an ara-ara bernada minal adabi, nyatana dari banyak-banyak tata krama. Artinya salah satu etika seorang santri terhadap gurunya, salah satu tata krama akhlak seorang santri, kami kita semua terhadap gurunya itu isna asyara. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari itu ada 12. Apa saja yang 12 itu? Al-awwalu tining sepertama yang bawi ponika patot litolibi maring santre. Napa sepatut ayu qaddimah ponapa kotu akeluaki posera santre an-nazura de kapangabesen wa yastakhira bengalak pelian posera santre
Allah deka Allah fiman deka guru ya'khudhu semuntut poseraman al-ilmah deka ilmu anhu dari iman. Artinya kita sebagai santri seyogyanya harus istikharah dulu kepada Allah, harus minta pilihan terbaik kepada Allah agar tidak salah pilih guru. Soalnya sekarang banyak kiai-kiai, guru-guru karbetan, cukup berguru di YouTube. Banyak sekarang, makanya perlu adanya istikharah. Harus belajar itu dengan tatap muka. Seperti kalian, anak-anakku dengan kiai, dengan ustadz yang lain, ini barokahnya sangat besar sekali daripada ngaji di YouTube. Karena sanad keilmuannya itu jelas menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaktasibu ben angaselaki poseraman husnal akhlaki dekak sakus bagus akhlak wal adabi ben tata krama minhu dari guru. Artinya supaya kalian itu belajar di pesantren ini untuk memperbaiki akhlakul karimah. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Biarpun kalian itu pandai, biarpun kalian itu cerdas, tetapi kalian itu calongak ke guruna, maka jangan harap akan mendapatkan ilmu yang barokah. Kemarin agak viral, ada salah satu mahasiswa kedokteran, kemudian cerdas orangnya, jadi dokter. Tiba-tiba gurunya itu berobat. Nah, apa Bu dokter itu kenal saya? Tidak kenal saya, tidak kenal. Sama sekali tidak kenal saya. Artinya sama gurunya sendiri itu pura-pura tidak kenal. Makanya saya tidak mengharapkan santri-santri Darul Aitam ketika sukses nanti kalian nyampe di rumah, ketika kalian menjadi orang besar, ketika kalian itu menjadi seorang tokoh, jangan sampai melupakan gurunya yang mengajarkan kalian, yang membuka hati kalian dan menghantarkan kalian menjadi orang hebat. Karena kalau kalian itu lalai, alpa terhadap jasa-jasa gurunya, itu indikasi kalian akan menjadi orang terpuruk, akan menjadi orang yang menderita. Jadi yang pertama, seorang santri harus minta pilihan kepada Allah agar tidak salah pilih guru. Nah, itu yang pertama. Wasani bentining sakepeng dua. Ia jetah hidup ponika ongku posera muta'allim santri. Ayyakuna da'kotu bada asyaihu posera guru mimman ponika nyata nadi orang lahu ponika tetap ekan diiman alal ulumi atas banyak-banyak ilmu syar'iyyatah hukum syariah tamamut tilai tining sampurnanah ningale walahu ban ponika tetep eka andi man mimman denyatana dari orang yusiku sebisa eparcajeh bihi ponapakalaban man min masyayihi asrihi dari banyak-banyak guru betul zaman eman kasratu bahsin tining banyakan pembahasan waktu lujtima'in berlanjeng perkumpulan la punten mimman nyatana dari orang akhoda semuntut poseraman al ilma deka ilmu
an butunil aurat dari lemda-lemaknya banyak lembereng walam yu'raf benta ekau ningi poseraman bisohbatil masyahil khodda kalaban along polong guru al khoddaki kaangkui guru secerdas. Artinya salah satu etika seorang santri terhadap gurunya itu yang nomor 2 adalah betul-betul kalian tidak salah pilih. Betul-betul kalian itu tidak salah masuk pondok pesantren. Karena tidak sedikit pondok pesantren itu abal-abal. Alhamdulillah sanad keilmuannya di Pondok Darul Aitam itu jelas. Oleh sebab itu bersyukurlah kalian. Kenapa? Karena kiai kita sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, walahu mimman yusaku bihi mimma syai' asrihi. Artinya betul-betul guru kita itu betul-betul dipercaya, betul-betul amanah, bertanggung jawab terhadap keberadaan kalian, betul-betul mencerdaskan kalian, menghantarkan kalian kelak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La mimman akhadal ilma an butil awrab walam yu'raf bisuhbatil masyayikh al-khuddak. Dan jangan sampai kalian itu berguru yang tidak pernah bermujalasah dengan para ulama. Artinya enggan untuk duduk-duduk dengan guru-guru yang lain. Itu yang nomor 2. Wasalisu bentining sekaping telo ayang koda ponika kotu atorok posera santre li syaihihi mareng kiaina santre fi umurihi dalam banyak-banyak perkara na santre wala yakhruja benta oleh keluar posera santre an ro'yatihi dari pendapat kiai wa tadbirihi bendari aturna kiai bal balik yakunu badapuna pasantre ma'ahu asarta kiai kal maridi akaat dia orang songkan ma'at tobibi seputuka dokter al mahiri spesialis fayastamiruhu maka kotu manut atau perintah posera santre hu deka kiai fima dalam bareng yuk situhu se acan cempo sera pona pa dokter hu de kamarit. Artinya jangan sampai seorang santri itu melanggar terhadap perintahnya kiai. Misalkan kiainya tolong nanti malam jam 3 malam bangun semua sholat tahajud. Maka kalian harus sholat tahajud. Atau pengurus sini menganjurkan bahwa santri di sini tidak boleh merokok misalkan. Ada yang merokok ini? Banyak ya. Misalkan dalam ngaji waktu sekolah gurunya tidak boleh merokok misalkan santrinya. Itu kalian wajib mengindahkan. Tidak boleh melanggar. Kalau tidak, itu akan mencederai kebarokahan ilmu. Kalau sekarang ilmu itu mudah didapat, buka aplikasi semua dapat. Tetapi al-barokah itu tidak cukup dengan baca kitab, tapi bil hikmah wat ta'ah. Kalau ilmu kalian pingin barokah, kotu atoro papa konakia. Kalau ilmu kalian itu ingin bermanfaat,
harus membantu semua program-program pondok pesantren. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan membaca. Tapi al-manfa'ah wal barakah bitta'ah wal khidmah. Tapi kebermanfaatan ilmu tidak cukup membaca, tapi harus taat kepada kiai. Itu yang nomor berapa itu? Nomor 3. Warabi'u bentisik dining si kaping 4. Ayang durah ponika podu ngolate posar santri. Ilaihi maring kiai. Bi'aini ta'zim kalaban ngolate kalaban ngaku-ngaki. Wayak takidubon kotu yakin posera santri. Fihi edalem undur darajatal kamal dekat derajat seteki. Artinya pandanglah guru kalian itu dengan pandangan untuk mengagungkan. Jangan sampai meremehkan kiai. Ingat, jangan sampai mengintengkan, meremehkan kiai. Apapun dan siapapun dia, tidak boleh meremehkan mentang-mentang kalian sudah pandai nanti, mentang-mentang sudah alim, tapi meremehkan kiai, itu indikasi ilmu kalian tidak akan barokah. Salah satu indikasi keberkahan ilmu, pandanglah seorang guru kalian dengan pandangan kasih sayang. Saya itu punya teman kaya, punya sepeda motor, punya mobil. Kemudian kiai ngajinya itu micait, tahu becak? Micait. Nah, kiai itu telasan narik becak, kater abelen ke pasar. Nah, nanti kalau kalian itu sukses kaya, jangan memperlakukan guru itu sebagai pekerjaan hina. Tidak boleh itu kalau kalian ilmunya ingin barokah. Sudah. Wal khomisu bantining sikapeng 5. Ayyarifa ponika potu oning posera santre lahu maring kiai. Haqqahu deka hak kiai. Walayan saban kotu tak ekolopai tak lupa posera santre lahu maring kiai fatulahu deka utamana kiai. Artinya kalian harus tahu tentang hak-haknya kiai. Apa saja hak-haknya kiai? Pertama, harus dihormati. Yang kedua, harus diagungkan. Makanya kalau misalkan kiai memberikan perintah, kalian sebagai santri wajib mentaati. Itulah salah satu haknya kiai yang harus kalian penuhi. Itu nomor berapa itu? Wasadi subentining sekapeng 6. Ayata sobbara ponika kotu sabar posera santre ala jabwatin dekas taledorna tasduru semengko ponapa hafwah minasyaih dari guru au su'i khalqihi otaba cubaan budi pekertina guru. Artinya misalkan ada salah satu keteledoran seorang guru atau kesalahan guru, kalian harus sabar dan jangan dibesar-besarkan, bahkan wajib ditutupi. Tidak boleh, haram hukumnya seorang santri membeberkan kekurangan kiainya sendiri. Kalau kalian ingin barokah ilmunya, kalau kalian ingin manfaat ilmunya, kata Kiai Hasim, harus sabar dan tidak boleh membeberkan, menyebarkan rahasia guru-guru kalian. Kemudian yang nomor 7,
Wasabi'u bantining sikapeng peto alla yadkhulah ponika kotu tak amasok ala syai atas guru fi wairil majlisil ami dalam lainna tempat seumum illa angin bistidanin kalaban tina guru. Tidak boleh calonga sok masuk ke dalam kiai muntah etika. Mentang-mentang kalian sudah dipercaya kiai, misalkan romoro kerlekur ke dalam, tidak boleh kecuali kalian dipanggil etikani ekon pakon tak napam bian masuk ke dalam. Tapi bian muntah etikani muntah paring tugas jak akhir lekur ke dalam ya. Kecuali napa nyaman majlis umum pengajian, kebetulan umpama beliau murok musola, kalian wajib walaupun tidak mendapatkan izin wajib datang ke tempat majlis ilmu. Atau beliau menjadi khotib Jumat, tidak usah pakai izin, langsung ikut saja pengajiannya. Tak usah cangkolan Kiai Abdin izinah terong ngiring ajunan khutbah Jumat tak ke Nabi. Tapi mun kadelem, walaupun kalian itu khutbah, walaupun itu kepercayaan kiai, tapi di ruang-ruang pribadi kiai harus wajib minta izin. Berapa itu? 7. Yang nomor 8 sampai 12 ini. Wasaminu bantining sikapeng belu ayya jelisa ponika kotu alongku posera santre ama masyaihi eyajuna guru bil adabi kalaben tata krama. Waya jelisu ban kotu alongku posera santre kat tasyahudi akatia lampu tasyahud la yadau seta oleh nyabe posera santre yadaihi kata nanga santre ala fahdaihi sabak kapo kang guru taule. Jadi kalian kalau di depan guru itu seperti tasyahud duduknya. Nah begini. Nah, tahajud kayak tasyahud. Nah, jadi kalau di depan guru kalian duduk seperti tasyahud kata Kiai Hasim. Kayak gini atau bersila. Asela. Nah gitu. Jak jukong yong, jukong. Enggak main decos gini. Enggak boleh. Jadi ada dua cara. Tasyahud, duduk tasyahud begini ya, atau bersila. Itu ya? Paham? Paham. Kemudian yang nomor 9. Watasi ubantining sikapeng sanga ayuh sina ponika kotuma bagus khitobahu deka cap ocapna santre ma'asyahi sartana guru biqadril imkani sakadar punga. Jadi kalian itu kalau diajak bicara, ambil sepantasnya saja. Cangkolang panjenengan mun iya cek bu-debu sareng kiai, ngalak sakadar cek nyerocos. Jom, kalaki pau jom. Kamu kiai, kamu anden kiai, kala anden kiai. Tak boleh. Ya ini rosoro. Tak boleh itu. Jadi sekedarnya saja. Tidak boleh boros perkataan di depan seorang kiai. Jawab sesuai kebutuhan. Muncan maturun mun iya dan kiai cek ngijremi. Paham? Jelas ya? Ya. Wal ashiru bantining sekapeng 10. Iza maka tekalana sami'ah mireng posera santre asyaiho dek kabuda bune kiai yazukuru
maka potu enga posera santre hikman deka hikmana fi mas'alatin dalam setong masalah au faidatan otaba enga posera santre faidatan deka kinana au yahka otaba acereta posera kiai hikayatan deka setong cerita au yunshida otaba asyiir posera kiai syi'ron deka setong syiir wa huwa hale tining sante yang fatu ponika kotu apal ota benules posera sante dalika deka disa iyat kuru hikman yahka hikayatan au yunshidu syi'ran. Jadi guru manabi murok dengarkan baik-baik. Kiai kalau lagi membaca kitab ambil kertas, ambil pulpen, catat poin-poinnya biar tidak lari ilmu dari kiai. Kenapa? Sesuatu yang keluar dari kiai itu adalah mutiara dari lisannya yang isinya itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, kalau kiai berkata, kalau kiai mengajar, kalau kiai memberikan nasihati, dengarkan baik-baik, hafalkan baik-baik, masukkan ke dalam hati, catat kalau bisa. Biasakan kalau ada pengajian, ambil kertas, catat poin-poinnya kiai. Jelas? Jelas. Kemudian yang nomor 11, tinggal 2. Wal hadi asyarah bantining sekapeng 11 Allah yasbiko poneka potuta akeluih posera santre asyaikhoh de kakuru ila syarhin mas'alatin mareng penjelasan mas'alatin mas'alah au jawab su'alin otaba ajawab pertanyaan. Jadi manabi Kiai Abu Debu pernah kitimin jak langsung yang kual. Jadi Kiai kita mari tanya, anu Kiai, kasak nih. Jadi pernah kita mereka dengarkan baik-baik apa kata Kiai. Selesai Kiai baru kalian menjawab. Kemudian yang terakhir wasani asyarah bantining sekapeng 12. Wasani asyarah bantining sekapeng 12. Iza nawilahu poni ketekalana apareng hu deka santre. Posera se apareng asyaihu posera kiai. Apareng napa syai'an deka tong setong. Tanawalahu maka nampanah posera santre hu de kasyai bil yamin kalaben tanang seka kanan. Jadi mun panjenengan etembeli kiai pas kebetulan kiai apareng jejeng, jadi terimalah dengan tangan yang kanan. Jak gusi kacir. Kak Dintuk ya, dek ngendep tapi gue sekacil minta patok. Dek ngendep memboleh nunduk kanan sekacil. Itu tidak boleh. Jadi dawuhnya Ki Hasim, idza nawilahu syai'an tanawalahu bil yamin. Jadi ini salah satu ringkasan dari salah satu tata krama akhlak seorang santri kepada kiai. Ada berapa? Pertama 12. Yang pertama coba dibaca. Yang pertama, seorang santri harus minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2,
Ya, bagus. Yang nomor 3? Bagus. Yang nomor 4? Bagus. Yang nomor 5? Harus mengetahui hak-haknya kiai dan jangan melupakan jasa-jasa besarnya seorang kiai. Yang nomor 6? Nah, tidak boleh membeberkan rahasianya kiai. Yang nomor 7? Nah, tidak boleh sembarangan masuk tempat kiai kecuali mendapatkan izin dari beliau. Yang nomor 8? Nah, kalau duduk di depan kiai harus dengan tata krama. Duduknya itu seperti orang tasyahud dan bersinah. Yang nomor 9? Nah, ketika berbicara dengan kiai, ambil kata-kata sekedarnya saja. Mohon ya dan kiai, cak mi ceremi, cak bentah malollah. Ambil sekedarnya. Yang nomor 10? Nah, ya. Kemudian yang nomor 11? Nah, ya. Yang terakhir? Ini adalah ilmu yang diajarkan oleh guru kita, pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jelas, kalau itu diamalkan, maka sanad keilmuannya jelas, nyambung kepada beliau dan sanadnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan mampu membuat senyum bahagia bibir suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting untuk saya pribadi, khususnya untuk kalian semuanya. Mohon maaf yang tak terhingga. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.